Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV-mu dimanapun berada dan adik-adikku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang masih mempertemukan kita di acara kesayangan kita, di acara thalabul ilmi kita, yaitu acara WIB, Waktu Indonesia Belajar. Semua ini bisa terjadi karena sekali lagi adalah berupa nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, diberikan nikmat kelancaran dalam ibadah Ramadan kita. Semoga semua nikmat-nikmat itu mampu menjadikan kita insan-insan yang lebih taat dan menjadikan kita insan-insan yang bisa menjauhi segala macam maksiat. Sholawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa TV-mu, dimanapun berada dan adik-adikku sekalian, melanjutkan pembahasan ibadah di episode sebelumnya. Kakak akan sampaikan di sini apa saja ibadah yang utama kita lakukan ketika kita berada di bulan Ramadan. Di episode yang lalu, kakak sudah sampaikan ada ibadah puasa, ada ibadah sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir, dan tadarus Quran. Bagaimana? Sudah menjalankan semua? Ayo, siapa yang belum baca Quran? Nanti akan dipertanggungjawabkan ya, adik-adik sekalian, amal-amal itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pengadilannya yang maha adil. Di kesempatan kali ini, kakak akan sampaikan ibadah yang penting juga kita lakukan di saat kita berada di bulan Ramadan. Saking pentingnya ibadah ini, sampai-sampai ketika Rasulullah SAW wafat, ada beberapa kabilah di Jazirah Arab yang mereka tidak mau melakukan ibadah ini. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Amirul Mukminin, Khalifah pengganti Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, memerangi mereka. Ibadah apa ini namanya, adik-adik? Ibadah apa pemirsa TV-mu? Ya, ibadah ini adalah kita mengenal dengan istilah zakat. Zakat merupakan ibadah yang penting karena apa? Zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam kita. Rukun Islam zakat ini jika tidak kita lakukan, jika tidak kita keluarkan, maka membatalkan salah satu faktor keislaman kita. Karena ini termasuk rukun. Zakat nanti akan dibagi menjadi dua, dan nanti kita akan bahas semuanya. Tapi yang terpenting dari zakat ini adalah ketika kita menyadari bahwa ada hak-hak dari fakir miskin, dari saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang ada dan dititipkan oleh Allah kepada kita melalui harta kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki umatnya untuk saling berta'awun, saling bekerja sama. Jangan sampai yang kaya menjadi semakin kaya, tetapi yang miskin justru menjadi semakin jatuh miskin. Karena itu dalam Islam ada anjuran zakat, nanti ada pula anjuran sedekah dan infak. Supaya apa? Supaya ada kerjasama, supaya ada kepedulian dari kita, dari saudara-saudara kita, kaum yang mampu atau kaum agnia, kepada penderitaan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dan salah satu solusi dari itu adalah zakat. Pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian dimanapun berada, zakat secara bahasa, kalau kita mau membahasnya secara detail, artinya adalah bersih. Zakat secara bahasa, dari bahasa Arab zakah, bisa juga berarti suci, bisa juga berarti subur, dan bisa juga bermakna berkembang. Dari segi bahasa saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan kepada kita bahwa zakat itu memiliki fungsi untuk membersihkan, untuk menyucikan, tetapi
orang yang mengeluarkan zakat akan dijamin oleh Allah semakin berkembang hartanya. Pasti, karena yang jamin langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para ulama mendefinisikan istilah zakat secara istilah syar'i adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Kakak ulang ya, harta yang wajib, tidak boleh ditunda, wajib dikeluarkan oleh setiap muslim dengan kadar tertentu dan dengan ukuran tertentu serta diberikan kepada golongan tertentu. Apa tadi? Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim adik-adik ya, pemirsa TVmu, dengan ukuran dan kadar tertentu, tidak boleh sembarangan. Maka nanti ada perhitungan dari zakat itu. Dan pemberiannya, alokasinya pun tidak boleh sembarangan pula. Alokasinya hanya kepada golongan tertentu yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara detail. Maka zakat adalah ibadah yang teratur, ibadah yang terkonsep dengan jelas. Bagaimana teknisnya, tujuannya untuk apa, hikmahnya untuk apa, semuanya sudah tertata dengan jelas dan rapi. Dan itu menjadi keunggulan agama kita, yaitu agama Islam. Berikutnya, pemirsa TVmu dan adik-adik sekalian, orang yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk zakat, ketika hartanya dihitung sudah sesuai dengan ukuran dan kadarnya, masa kepemilikannya itu sudah sesuai dengan syarat-syarat, maka dia wajib mengeluarkan harta zakatnya. Dan orang-orang yang mengeluarkan zakat ini biasa kita sebut dengan apa? Ya, muzaki. Jangan sampai salah. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Sedangkan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat itu disebut dengan golongan mustahik. Jadi muzaki adalah yang berzakat, mustahik adalah yang menerima zakat. Wah, ternyata zakat begitu indah. Karena itu, untuk mempelajari lebih lanjut, memahami lebih lanjut ketentuan zakat, jangan kemana-mana. Tetap di sini bersama kakak di acara kesayangan kita, acara WIB, Waktu Indonesia Belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali kita di acara WIB Waktu Indonesia Belajar, masih bersama saya Kak Rahmat di sini, dan kita lanjutkan pembahasan di segmen sebelumnya. Dikeluarkan buku tulisnya, ditulis. Biar apa? Biar nanti ketika lupa bisa dibuka catatannya. Baik pemirsa TVmu dan adik-adik sekalian dimanapun berada, tadi sudah kakak sampaikan pembukaan tentang makna zakat. Dan di segmen ini kakak akan sampaikan apa saja sih keutamaan dan hikmah dari zakat itu. Nah, keutamaan dan hikmah yang pertama dari zakat, perhatikan, zakat itu merupakan perbuatan yang menyempurnakan keimanan seorang hamba. Mengapa disebut menyempurnakan keimanan seorang hamba? Karena dia termasuk rukun Islam. Kita sudah syahadat, kita sudah sholat, kita sedang berpuasa, maka untuk menyempurnakan keimanan kita, keislaman kita, maka kita harus melaksanakan rukun Islam yang berikutnya, yaitu zakat. Jangan sampai hanya syahadat, jangan sampai hanya sholat, jangan sampai berhenti di puasa, tapi zakat tidak kita tunaikan, tidak kita keluarkan. Ketika kita sudah melaksanakan zakat, ketika kita sudah mengeluarkan zakat itu, maka paling tidak sudah ada 4 rukun Islam utama yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Karena nanti rukun Islam yang terakhir adalah naik haji bagi yang mampu. Lantas, adik-adik sekalian, pemirsa TVmu, apalagi hikmahnya? Hikmah yang kedua, sebagai sarana bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah kita terima. Nikmat dari Allah itu tidak berbatas, tidak berbilang. Kita tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat-nikmat Allah itu.
ada nikmat yang langsung diberikan oleh Allah kepada kita tanpa pernah kita meminta. Tetapi ada pula nikmat yang diberikan Allah kepada kita setelah kita meminta melalui doa-doa kita. Kalau di persentase, dihitung-hitung, sepertinya lebih banyak nikmat yang tak pernah kita minta, tetapi langsung diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satu cara untuk mensyukuri nikmat harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita, yaitu dengan zakat. Dengan zakat itu melatih hati nurani kita, melatih jiwa kita, melatih rasa empati kita, bahwa di bawah kita, tetangga kita, saudara kita, masih ada yang mereka kesulitan untuk mendapatkan makanan, mereka kesulitan untuk merasakan kebahagiaan, bahkan mereka kesulitan untuk sahur dengan nyaman, untuk berbuka dengan nikmat seperti kita. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk saling tolong-menolong. Wa ta'awuna 'alal birri wat taqwa. Dan bekerja semalah manusia dalam diri kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan jangan kalian bekerja sama dalam perbuatan dosa dan keburukan. Kita diminta oleh Allah untuk saling menolong. Kita diminta oleh Allah untuk saling peduli. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan dalam salah satu hadisnya, tidak beriman salah seorang di antara kalian jika kalian bisa tidur dengan nyenyak, sedangkan tetangga kalian kelaparan. Di hadis yang lain, Nabi kita memberikan pernyataan kepada kita tuntunan. Tidak beriman di antara salah seorang kalian, hatta sehingga kalian itu mencintai saudara kalian sama seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Zakat termasuk salah satu sarana untuk memupuk semangat persaudaraan, untuk memupuk semangat empati, untuk menumbuhkan rasa simpati dalam diri kita. Kemudian, zakat juga bisa sebagai syarat untuk membersihkan harta di kajian hikmah yang berikutnya. Mengapa bisa demikian? Karena bisa jadi harta-harta kita itu ada tercampur dengan harta-harta yang kurang halal, bercampur dengan harta-harta yang meragukan, atau bisa jadi bercampur dengan harta-harta yang kita tidak tahu dari mana asalnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi, membersihkan harta kita itu supaya lebih berkah, supaya lebih indah dan lebih berkembang dengan zakat. Selanjutnya pemirsa TVmu dan adik-adik sekalian, hikmah zakat yang berikutnya adalah sarana untuk merekatkan ukhuwah Islamiyah. Selama ini kita hanya sibuk bilang ukhuwah, 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 tapi ketika diminta zakat sedekah, kita sulit. Kita bilang ukhuwah, ukhuwah, tetapi ketika diminta untuk saling bantu, kita sulit. Coba lihat saudara-saudara kita yang sekarang menderita. Saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, saudara-saudara kita yang ada di luar sana, entah itu di Palestina, entah itu di Rohingya, entah itu di Uighur Cina, mereka membutuhkan yang namanya persaudaraan. Yang dibutuhkan oleh mereka tidak hanya sekedar tutur kata, yang dibutuhkan oleh mereka adalah aksi nyata dan tindakan yang real yang bisa kita lakukan. Zakat sebagai solusi untuk menyamakan dan untuk menghangatkan persaudaraan. Zakat juga menjadi solusi untuk menambah rekatnya persaudaraan, rekatnya ukhuwah Islamiyah. Maka di awal kakak sudah sampaikan bahwa zakat itu dikeluarkan ketika sudah dalam keadaan kadar tertentu, syarat tertentu, dan diberikan hanya kepada golongan tertentu pula. Karena itu pemirsa TVmu dan adik-adik sekalian, potensi zakat yang besar ini ketika kita menyadari, ketika kita mau memahami pentingnya, ketika dimaksimalkan potensi ini, maka sungguh tidak akan pernah ada orang-orang muslim, orang-orang Islam yang akan menderita. Karena apa? Adanya saling ta'awun, adanya saling kerjasama di antara kita. Itu keunggulan dan hikmah dari zakat. Selanjutnya, ada yang bertanya, Kak, jenis-jenis zakat apa saja? Nah, jenis-jenis zakat itu ada dua. Yang pertama zakatul fitr atau zakat fitrah. Biasa kita kenal nih ketika mau sholat id, pas Ramadan nih zakat fitrah namanya. Dan yang kedua nanti zakat mal atau zakat harta. Untuk membahasnya, jangan kemana-mana.
Tetap bersama kakak di sini di acara WIB Waktu Indonesia Belajar supaya kita bisa lebih memahami apakah zakat fitrah itu dan apakah zakat mal itu. Sekali lagi, tetap di sini bersama kakak di acara WIB Waktu Indonesia Belajar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kita berjumpa kembali di acara kita WIB Waktu Indonesia Belajar bersama saya, Kak Rahmat di sini. Baik pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian, kita lanjutkan. Tadi ada yang bertanya, jenis-jenis zakat apa saja? Nah, tadi di awal sudah kakak sampaikan, jenis zakat terbagi jadi dua. Yang pertama zakat fitrah, ini biasa kita kenal, biasa kita faham lah, istilah yang sudah sangat masyhur di kalangan kita. Dan yang kedua zakat mal atau zakat harta. Zakat harta ini nanti ada beberapa macam. Ada zakat penghasilan, ada zakat pertanian, ada zakat perniagaan, zakat peternakan, dan zakat pertambangan. Jadi ada dua ya, diingat adik-adik, yaitu zakat fitrah yang pertama, dan yang kedua adalah zakat mal. Perhitungannya bagaimana? Perhitungannya beda di antara kedua jenis ini. Antara zakat fitrah dengan zakat mal dihitungnya beda. Dan yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan adalah zakat fitrah. Maka kakak akan bahas di sini tentang zakat fitrah. Mudah-mudahan Allah mudahkan supaya nanti kita bisa bahas zakat mal di lain kesempatan. Pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian, zakat fitrah itu apa dan seberapa besarnya? Yang kita tahu, zakat fitrah itu harus wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Diingat ya, oleh setiap muslim. Baik dia masih bayi, anak-anak, laki-laki atau perempuan, sampai orang dewasa, seluruhnya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah dikeluarkan sebelum masuk waktu sholat Idul Fitri. Jangan sampai adik-adik dan pemirsa TV-mu mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Id. Kenapa? Karena ketika kalian mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, statusnya sudah bukan zakat fitrah, tetapi menjadi sedekah biasa. Karena itu biasanya para amil, para panitia yang mengumpulkan zakat fitrah, mereka akan sibuk sebelum sholat Idul Fitri membagi-bagikan zakat fitrah ini. Sedangkan untuk pembayaran zakat fitrah bisa dilakukan dari awal Ramadan sampai menjelang dibagikan. Jadi jika pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian mau mengumpulkan zakat fitrah melalui amil yang lebih utamanya, jangan dibayarkan sendiri tetapi melalui amil, bisa dilakukan dari awal Ramadan sampai menjelang waktu sholat Idul Fitri. Tapi sekali lagi, yang lebih utama adalah di pertengahan Ramadan sampai menjelang waktu dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Berapa besaran zakat fitrah? Zakat fitrah itu besarnya enggak besar. Dihitung-hitung dari harta kita tidak terlalu besar. Maka sungguh mengherankan ketika ada orang, dia mampu, tapi dia pelit tidak mau mengeluarkan zakat fitrahnya. Semoga pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian tidak termasuk dalam golongan ini. Besaran zakat fitrah itu hanya 3,5 liter atau 2,5 kilogram bahan makanan. Kalau yang bahan makanannya beras, berarti ya beras. Yang bahan makanannya sagu, sagu. Yang bahan makanannya kurma, kurma. Tetapi yang umum, yang lazim di negara kita, zakat fitrah itu adalah dengan beras. Karena mayoritas warga negara Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokoknya. Berapa besarnya? Kakak ulang, 3,5 liter atau 2,5 kilogram saja. Dan itu hanya dikeluarkan setahun 1 kali. Tidak per bulan, tetapi setahun hanya 1 kali. Maka jika masih ada orang yang sulit untuk mengeluarkan zakatnya, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada mereka.
Maka ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah, pemimpin kaum muslimin di kota Madinah, ada orang-orang yang tidak mau membayarkan zakatnya, keputusan dari beliau adalah memeranginya. Karena apa? Zakat itu sebagai salah satu rukun Islam yang harus dikeluarkan, harus dikerjakan. Berbeda dengan pembayaran pajak. Tetapi kalau zakat mutlak dan harus. Karena itu, tadi kakak sampaikan, zakat fitrah itu diwajibkan kepada setiap muslim, baik dari anak balita, laki-laki atau perempuan, sampai ke orang dewasa. Zakat fitrah yang dikeluarkan setahun hanya satu kali ini menjadi pembersih harta kita menjelang Idul Fitri. Supaya kita ketika melaksanakan atau ada di Idul Fitri, benar-benar menjadi hamba-hamba yang terlahir kembali dalam keadaan fitri, dalam keadaan suci. Jangan sampai kita sudah lelah-lelah sholat tarawih, kita sudah menahan lapar dan haus selama Ramadan dengan puasa, tetapi tidak kita sempurnakan dengan zakatul fitrah atau zakat fitrah kita, gugur semua pahala-pahala itu. Betapa gembiranya kita ketika kita bisa menyalurkan zakat fitrah itu kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga saudara-saudara kita, para fakir miskin, para du'afa, para orang-orang gorim, orang-orang fisabilillah, mereka bisa merasakan kebahagiaan bersama kita di hari raya yang fitri. Betapa bahagianya dan bergembiranya kita ketika sesama saudara muslim dapat merasakan keadaan yang sama. Dan betapa menyedihkan ketika kita bisa merasakan Idul Fitri yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kegembiraan, tetapi masih ada saudara-saudara kita yang merasakan kelaparan, sulit untuk makan dan sebagainya. Karena itu, zakat fitrah dikeluarkan menjelang sholat Idul Fitri. Hikmahnya adalah supaya seluruh kaum muslimin bisa merasakan kegembiraan di hari yang fitri itu. Nah, pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian, begitu besarnya efek zakat, begitu besarnya dan utamanya zakat fitrah ini bagi keberlangsungan hidup manusia, khususnya umat Islam, maka sudah selayaknya kita menjadi hamba-hamba Allah, menjadi orang-orang muslim yang peduli, mau melaksanakan zakat fitrah dengan seikhlas hati kita, mau melaksanakan zakat fitrah dengan sukarela, karena sungguh keutamaan zakat fitrah ini melebihi apa-apa yang menjadi persepsi kita selama ini. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kepada kita beragam kenikmatan, beragam keindahan, beragam kebaikan selama 1 tahun? Masa diminta mengeluarkan zakat fitrah saja kita masih sulit? Nah, semoga dengan paparan tentang zakat fitrah pada episode kali ini, kita tergerak hati kita, kita mau membersihkan harta kita dengan zakat itu, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan dan memberikan perkembangan kepada kita dalam harta kita, memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan yang terpenting, semoga pemirsa TV-mu dan adik-adik sekalian mampu memahami, dan yang lebih utama lagi adalah mengamalkan seluruh apa yang kakak sampaikan dalam episode kali ini. Jangan lupa tetap bersama kakak di acara WIB Waktu Indonesia Belajar di episode-episode berikutnya. Semoga kita bisa meraih pahala Allah, belajar ibadah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.